udah kayak gitu besar kali api udah sampai ke rumah saya nampak persis nggak, karena udah asap udah tebal kali kayak gitu. 2 rumah sesudah 2 rumah saya itu rumah Opung Samuel. Jadi pas udah sampai saya tengok di atap dia keluar api. Ya Allah Tuhanku, gak ada lagi rumahku ya Allah. Gimana caranya aku harus membangun rumah itu sama anak-anak, sedangkan posisi dapat duit pas-pasan kita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Sehari-hari. Aku mau memenuhi kebutuhan sehari-hari, cuman di situ terbesit sakit rupanya sendiri kayak gini. Kita nggak punya baru-baru aja meninggal suami 3 tahun, dikasih musibah seperti ini. Ya cuman saya berpikir gini, Allah memberi cobaan, mungkin saya mampu. Jadi terlihat saya di api itu seperti ke arah sini anginnya itu api hitam itu. Jadi saya berpikir pernah maksudnya mempelajari di kitab itu api dukun itu kan api yang hitam, asap yang hitam. Jadi pas api itu seperti kayak mana ya, kayak dirangkul api, dirangkul asap sama api itu kemari menuju arah rumah saya itu. Di situ saya, Allah, sakit kali rasanya musibah seperti ini ya Allah, tapi saya terima ketetapan itu, ketetapan Engkau ya Allah. Tapi ya Allah, tolong beri saya kesabaran menghadapi cobaan yang Engkau berikan ya Allah. Tolong bantu saya, kuatkan saya ya Allah, saya kuat demi anak-anak ya Allah. Itu selalu yang ada di hati saya, selawat, bahkan ada rame, ada juga reporter yang datang merekam, entah mungkin YouTuber, saya pun nggak ngerti. Tapi dia heran melihat saya selawat terus nggak putus-putus, nggak jauh dari api itu, berharap rumah saya selamat, berharap mukjizat Allah. Rupanya Allah berkehendak lain. Yang saya keluarin cuma kok 1 mesin cuci, itu pun anak-anak yang keluarin. Itulah menjadi sekarang harta berharga saya. Selainnya ya kayak baju yang saya pakai ini, baju sedekah teman-teman saya, jilbab pun teman-teman saya sedekah. Gimana ya, sedih banget rasanya, karena itu memang satu-satunya peninggalan suami saya. Cuman kan Pak, kami nggak tahu untuk kedepannya apa bisa kami bangun lagi rumah itu, apa bisa kami tempati rumah itu dengan nggak pun seperti orang, setidaknya layak kami tempati. Ya kalau bisa harapan kami kepada pemerintah setempat, tolong bantu saya pribadi orang tua tunggal menghidupi anak-anak, berat lupa dengan ekonomi sekarang, saya jualan pun sepi, kebutuhan anak-anak kan nggak mau bawa anak-anak jajan harus ada, walaupun nggak sama seperti orang lain. Ya harapan saya sebesar-besarnya kepada pemerintah, bisa dibangun rumah saya. Bukan saya nggak mau tidur di tenda, saya punya 3 orang anak perempuan, kan nggak mungkin campur-campur tidur sama orang laki-laki. Sedangkan kita kayak mana ya, kalau bisa segeralah Pak dibantu rumah saya itu, walaupun satu kamar dibikin atau atap doang. Kalau untuk dindingnya insya Allah entah seng-seng sisa-sisa kemarin itu bisa kita ketok lagi, kita palu lagi di situ Pak ya. Jadi yang rumah ibu itu terbuat dari apa Bu? Waktu yang rumah yang sebelum terbakar ini? Kalau dinding, 1 dinding sama tetangga. Beton. Ada yang setengah permanen beton, setengah papan. Ya. 1 dinding. 1 dinding sama tetangga kiri kanan. Kalau yang belakang itu ya apa? Kalau yang di depan beton setengah. Kalau belakang? Kalau belakang memang kayu semua Pak. Berarti sangat minim barang yang bisa diselamatkan, ya? Bisa dikatakan hampir habis total, ya? Lalu saat itu ibu berada di lokasi saat pemadam datang. Lalu apakah ibu ikut menyaksikan rumah ibu terbakar, atau ibu dievakuasi ataupun nggak tahan atau segala macam pindah ke lokasi lain, atau gimana? Dari awal kejadian saya berat meninggalkan rumah itu, karena rumah itu kenangan sama almarhum suami. Kami sama-sama memulai dari nol. Maksudnya sakit kali loh Pak, karena saya berpikir nggak sanggup saya itu bisa bangun. Pas saya lihat api di atas atap tuh hancur hati saya, memang nggak sanggup kami bangun Pak. Kami mohon bantuan sama pemerintah, kok bisa dibangun rumah saya Pak, karena kalau orang lain yang punya pendamping yang bisa membantu sama-sama. Kalau saya ya cuma saya sendiri Pak yang harus membangun rumah itu Pak, walaupun nggak seperti dulu lagi sama almarhum yang kami bikin sama-sama kan Pak.
Pak, rumah itu kami bikin sama-sama, suami saya tukangnya, saya kernetnya. Gue buat sendiri tuh. Buat sendiri memang Pak. Karena kami memang bukan orang berada Pak, suami pun bawa becak dulunya kan Pak. Setiap saya jualan depan imigrasi kan Sabtu Minggu udah nggak ada kantor. Nah disitulah kami membuat sama-sama Sabtu Minggu Pak.